Pagi. Wiras, udah record? Belum balikin. Pagi semua yang dikasihi Tuhan Yesus, yang juga mengasihi Tuhan. Pagi hari ini bersyukur PBS Ministry membawa kita dikumpulkan semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita mau sama-sama merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau satukan hati, kita mau mencari wajah Tuhan dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Engkau. Khususnya terima kasih untuk anugerah nafas kehidupan yang masih Kau berikan kembali kepada kami hari ini. Kami tahu ada rencana ilahi yang indah buat kami pribadi, lepas pribadi. Ada suatu misi yang luar biasa yang Kau percayakan dan titipkan kepada kami. Tapi sebelumnya Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh, kami mau Tuhan mohon belas kasihan dan pengampunan Engkau untuk kami sama-sama Tuhan merendahkan diri untuk kami mohon pengampunan-Mu atas setiap dosa kami, baik disengaja maupun tidak, sehingga kami berkenan dan layak ketika kami naikkan pujian dan penyembahan. Tuhan, Kau berkati Ibu Ira yang akan membantu kami menaikkan pujian penyembahan untuk membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Berkati seluruh jaringan internet, biarlah ya Tuhan kami semua bisa menikmati fellowship kami tanpa ada gangguan Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama kembali Roh Kudus memampukan hamba-Mu Pak Kemal untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah dia menyampaikan apa yang Engkau mau kami dengar, bukan apa yang mau kami dengar. Dan biarlah kami bisa melihat apa yang Engkau mau, kami pribadi lepas pribadi melihatnya, dan kami semua dengan pertolongan Roh Kudus kami semua diubahkan cara pandang kami semua dimampukan Tuhan, bukan hanya cukup sebatas mendengar, tapi kami semua memahami dan mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui renungan ini Tuhan, pada saat kami diskusi, pada saat kami merefleksikan firman-Mu ini, kami semua semakin dikuatkan, kami semua semakin diingatkan melalui teguran kebenaran-Mu, sehingga kami tidak berfoya akan waktu Tuhan, tapi kami semua bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau menunda-nunda lagi, kami mau mulai masuk dalam ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside, where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize.
behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Baik, kita akan melanjutkan dengan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kemal Mausum. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan PBS kepada saya. Sebelum kita berdoa, firman Tuhan kita akan bacakan dulu dari firman Tuhan hari ini, Yeremia 8. Di Yeremia 8 ayat 20. Yeremia 8 ayat 20. Yeremia 8 ayat 20 sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau. Tetapi kita belum diselamatkan juga. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan, untuk hari yang telah Engkau berikan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami mengucapkan terima kasih juga Tuhan untuk keselamatan yang Engkau telah berikan. Kami mengucapkan terima kasih juga Tuhan, banyak hal yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami.
Kami berterima kasih, kami berterima kasih, kami bersyukur, kami bersukacita karena segala sesuatu yang Engkau berikan adalah baik adanya. Bumi ini, ciptaan ini diberikan pada kami semua adalah baik dan sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 8 ayat 20 ini. Biarlah kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Apapun yang mendistract atau mengganggu kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kami pengertian yang lebih lagi Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk kami lebih lagi Tuhan Yesus. Untuk kami bisa mengaplikasikan, kami boleh berbuah dalam kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk dalam morning devotion, yaitu devotion yang saya ambil dari Roma 8, Yeremia 8, kenapa Roma ya? Mohon maaf. Yeremia 8 ayat 20, temanya adalah bahaya penundaan. Ya. Bahaya kalau kita menunda. Karena dalam konteks ini, musim menuai sudah lewat. Ya. Sudah berakhir musim kemarau. Kalau kita kemarin, Pastor Linda bilang, musim sekarang waktunya kita menuai. Bukan 4 bulan lagi gitu. Dikatakan di situ kan ada, yang 4 bulan lagi akan menuai di dalam Yohanes 4. Tetapi Tuhan bilang sekarang. Kapan? Sekarang. Saat ini juga. Hari ini juga. Musim menuai. Jadi kita harus menuai. Kita harus, karena apa? Ya, karena ketika musim menuai mulai atau sudah terbuka, artinya pintu-pintu kerajaan surga sudah terbuka. Semua rintangan-rintangan Tuhan sudah buka gitu. Bagian kita apakah kita menyampaikan firman Tuhan atau enggak gitu. Bagian kita apakah kita masih mau menunda-nunda ya. Ketika kita masih mau menunda-nunda di dalam konteks firman Tuhan hari ini Yeremia 8:20 itu dia bilang akhirnya tetapi kita belum diselamatkan ya. Karena apa? Karena menunda-nunda. Makanya bahaya menunda ya. Bukan hanya dari segi rohani, dari segi saat ini kekinian juga begitu, dari segi pekerjaan bahaya juga gitu. Bagian saya beberapa minggu atau beberapa hampir sebulan lalu ya, bagaimana ada saudara kita yang kita doakan ini. Ketika dia menunda datang ke dokter sampai ketika dia bilang ketika sudah agak parah karena ditunda-tunda sehingga penyakitnya makin parah gitu. Ketika sampai di situ dokternya marah gitu. Marah karena apa? Karena dia yang punya badan sendiri nggak menyayangkan. Sekarang sudah begini gitu. Sekarang sudah begini gitu. Jadi dia punya alasan apapun, nggak apa ya, nggak ada, karena apa? Sudah terlambat. Resikonya dia sudah mengalami hal demikian. Ya. Jadi ini adalah bagaimana kita sering menunda. Ya. Setiap saat kita dihadapkan dalam penundaan-penundaan. Tadi pagi juga di mana saya kalau saya terlambat untuk jemput atau untuk jemput anak-anak untuk keluar dari rumah untuk melakukan pekerjaan yaitu jemput anak-anak sekolah. Ya. Saya akan mengalami hal-hal kesulitan, yaitu saya akan buru-buru. Ada banyak orang yang akan dirugikan gitu. Ya, jadi menunda adalah sesuatu yang merugikan. Kita tahu ya bagaimana ketika kita banyak hal ya dalam pekerjaan juga, dalam ketika kita melakukan dalam bidang keuangan, bagaimana kita menunda-nunda segala sesuatu.
menunda-nunda pembayaran atau menunda-nunda melakukan pekerjaan, mencuci pakaian contohnya ya, biasa buat ibu-ibu rumah tangga ya. Makin lama makin menumpuk, makin lama menumpuk gitu. Makin lama nggak cukup mesin cucinya. Jadi ada banyak hal ketika saya makanya ketika ini firman Tuhan hari ini gitu. Firman Tuhan hari ini bahaya kita menunda. Jadi kita diajar hari ini bagaimana kita komitmen. Oke, kita harus bertobat ya. Nanti kita akan lihat bagaimana artinya apa ya? Musim menuai sudah lewat, artinya panen sudah lewat gitu. Sekarang kita belum diselamatkan ya. Keselamatan belum ada karena kita belum mau melangkah dalam konteks keselamatan. Kita belum mau bertobat gitu. Kita belum mau oh ya nanti kan mumpung masih muda ya. Mumpung masih muda, bahaya gitu. Karena apa? Suatu waktu ya, tiba-tiba Tuhan akan ambil ya segala sesuatu, dan ketika waktunya udah selesai, kita nggak sempat lagi. Ya. Tadi pagi juga ada anak yang ikut saya sekolah ya, saya bilang ada waktunya tidur gitu. Ada waktunya sekolah. Ya. Ketika udah mau pergi ke sekolah dia tidur di mobil, saya bilang, you harus bangun gitu. Ya, ada waktunya segala macam. You kalau umpamanya kita pergunakan waktu, nggak mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh, ini memang kita pertobatan, saya juga bertobat gitu. Kadang-kadang saya tidur jauh malam, sehingga bangun pagi-pagi setengah mati gitu. Karena apa? Karena ya itu kita nggak komitmen dengan waktu kita. Ada waktu untuk menunda, biarlah saya menonton dulu lah, kayak gitu. Hari ini kita akan bicara mengenai Yeremia ya. Untuk kita mengetahui lebih detail, kenapa sih bicara tiba-tiba Yeremia bicara mengenai hal menunda ya. Jadi, di dalam konteks firman Tuhan hari ini dalam Yeremia 8, kalau kita mundur beberapa ayat, di situ memang ada hal mereka bangsa Israel tidak mau bertobat. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah berhala. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya ya, mereka menyembah berhala, peringatan terhadap bangsa yang keras. Kita lihat di Yeremia 7, peringatan terhadap pemuja Ratu Surga yang memuja-muja berhala ya. Khotbah Yeremia ini cukup keras ya. Kita tahu Yeremia adalah nabi yang selalu menangis. Kalau kita nabi yang menangis siapa? Ya Yeremia. Karena apa? Dia sedih melihat bangsanya sendiri. Ya, Yeremia hidup kapan ya? Ketika sebelum pembuangan dan ketika dalam pembuangan. Kehidupannya Yeremia begitu gitu. Dalam sebelum pembuangan bagaimana Tuhan ya, Tuhan memanggil dia sejak dia masih muda, sejak dia masih kecil. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 1, sebelum kita baca firman Tuhan, kita tahu dia adalah orang yang Tuhan panggil. Di dalam ayat 4, firman Tuhan datang kepada sebelum aku, dia bilang, Yeremia 1 ayat 4, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya, dalam konteks kita atau dalam pembelajaran kita hari ini juga, Tuhan tahu, Tuhan kenal kita sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kita ada di dalam dunia ini. Ya, dan di situ dikatakan, aku telah mengenal engkau, ya. Terus dalam selanjutnya, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Ya. Jadi Yeremia memang Tuhan pilih sebelum dia ada, sebelum dia tahu bahwa dia dipilih. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa bagi bangsa-bangsa. Ya, dia tahu gitu, dia adalah nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab Yeremia, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Dia nggak pandai ngomong gitu. Kadang-kadang Tuhan sudah mengutus kita, kemarin kita udah tahu ya.
ego apostel, bagaimana Tuhan pilih kita, Tuhan utus kita. Dan ketika Tuhan utus, ya Tuhan akan apa? Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menjaga perkataan kita. Karena apa? Kita akan diperlengkapi. Kita udah belajar kemarin ya. Bagaimana Tuhan memperlengkapi kita. Dia bilang, aku tidak pandai bicara, aku masih muda gitu. Akan tetapi Tuhan berfirman, jangan katakan aku masih muda. Ya, dia bilang, oh kadang-kadang, oh gue masih muda nih. Ya, nanti deh kalau udah tua baru aku mau melayani Tuhan. Nanti deh kalau jadi kita tunda-tunda ya. Ketika kita tunda-tunda, jangan salah saudara. Ada pekerjaan iblis yang akan ikut, bahwa ada intervensi iblis yang akan menggoda kita lebih lagi. Tuhan bilang, jangan katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, kepada siapapun aku mengutusmu, harus engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Ya, ayat 8 saya suka sekali. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan kau, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan di situ menjamah mulutku. Tuhan menjamah mulutnya siapa? Mulutnya Yeremia. Sehingga dia fasih berbicara. Ya, jadi ada pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun dia dalam pembicaraan, dalam perkataan, dikasih kuasa, dikasih keberanian. Demikian juga kita. Amin, saudara. Jadi jangan tunda-tunda. Ya, ketika Tuhan mau hari ini, dengan ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mau menerima engkau sebagai Tuhan. Kita jangan tunda-tunda. Oh nantilah, mumpung saya masih muda. Ya, enggak, jangan gitu. Karena apa? Waktu Tuhan kita nggak tahu. Waktu Tuhan buat saudara, buat saya, kita juga nggak tahu gitu. Bagian kita adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan semasi kita masih kuat, semasi kita masih sehat. Amin, saudara. Ya, jadi di situ dikatakan Yeremia berduka atas umat Allah. Dia berduka di dalam kehidupan pelayanannya dia. Karena apa? Penyembahan berhala mereka. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu bangsa Yehuda, bangsa Israel, berada dalam pembuangan. Mereka telah mempercayai nabi-nabi palsu seperti namanya Hananya, yang telah menjanjikan, yang dia bilang, oh ya dengan pembuangannya nggak sampai lama loh, dia bilang. Nggak sampai 70 tahun loh. You cuma 2 tahun aja udah selesai. Ya, kita bisa dilihat di Yeremia 25 di situ. Yeremia 25 ayat 10. Yeremia 28, maaf. Yeremia 28. Ibu Ira boleh tolong baca? Ibu Ira ada? Yeremia 28. Saya tahu nih Ibu Ira lagi pegang Alkitab. Kedengeran dong ya. Ayat 3. Ayat 3. Ya. Dalam demikian firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini semua perlengkapan rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan diangkutnya ke Babel. Ya, gitu. Jadi dikatakan di sini kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, pada bulan kelima tahun keempat Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon, ya, berkata kepadaku rumah Tuhan, kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata para imam dan seluruh rakyat, beginilah firman Tuhan yang tadi dibaca Ira. Dia bilang dalam 2 tahun. Ya, dalam 2 tahun. Tapi kalau kita lihat di sebelumnya Yeremia 25, Ira boleh tolong Bu Ira boleh 25 ayat 10-12. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan nggak mungkin bertentangan. Berarti ada salah satu ini yang nggak benar gitu. Yeremia 25 ayat 10.
sampai 12. 10-12 ya, Yang 2-3 ayat. kedua ayat 10 sampai 15 ya. 12. 12. Ya, Baik. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Seluruh negeri ini akan menjadi runtuhan dan menjadi sunyi sepi. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel selama ayat 70 12. tahun. Sesudah genap 70 tahun, demikianlah 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan bangsa itu karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat yang sunyi sepi untuk selama-lamanya. Ya. Jadi bukan 2 tahun, 70 tahun. Ya. 70 tahun mereka akan dibuang dalam pembuangan, ya. Dalam pembuangan. Melalui siapa? Melalui Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, ya. Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Raja Babel, raja yang bukan, yang tidak takut akan Tuhan, Raja Babel, ya, yaitu kalau kita bisa lihat di dalam Yeremia 46 ayat 13 ayat 26, kita bisa lihat di situ, tapi kita nggak usah baca, kita langsung aja ya. Jadi Yeremia di sini, di dalam Yeremia 8 ayat 20 adalah tentang anak-anak Allah yang tidak taat, yang tidak mau mengeluh, yang tidak tahu, yang mengeluh dan masih berada di dalam pembuangan, ya, yang masih berada dalam pembuangan, yang apa? Yang masih belum diselamatkan. Di situ dikatakan bahwa mereka tidak diselamatkan dalam konteks secara manusia atau secara real, mereka belum diselamatkan dari bangsa Babylon. Tapi di dalam konteks kerohaniannya mereka masih belum menerima Tuhan sebagai juru selamat, ya. Amin, saudara. Jadi hari ini kita akan baca tulisan dari namanya George Swinnock, ya. Dia adalah seorang pendeta juga di dalam yang hidup tahun 1627 sampai 1673. 1627. Jadi nggak sampai 50 tahun ya. 27 sampai 1673. Ya. Masih muda sekali. Oke, kita akan baca bahaya dalam penundaan. Saya akan kasih lihat di sini. Kita akan merenungkan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini atau devotion hari ini, ya. Bagaimana bahayanya penundaan, ya. Dalam tanggal 18 September 2025 di situ dikatakan, tunggu ya, saya nggak bisa lihat ada. Oke. Tidakkah Anda menemukan dari pengalaman bahwa semakin lama Anda menunda, semakin kita lama menunda, semakin jauh Anda berkelana dari Allah dan kekudusan. Semakin lama kita menunda, semakin jauh kita. Semakin Anda tidak siap dan tidak mau untuk bertobat, ya. Semakin kita nggak siap atau kita nggak mau untuk bertobat. Karena apa? Karena kita udah berkelana kemana-mana. Kita udah jauh dari Tuhan. Bukankah sudah saatnya untuk berbalik? Ya. Saatnya sekarang adalah kita untuk berbalik. Karena apa? Karena ketika kita terus-menerus dalam dosa secara tidak sadar, ya, secara tidak sadar mengeraskan hati. Memang nggak sadar kita mengeraskan hati kita. Ya, mengeras hati Anda secara bertahap dan secara membuatnya tidak siap untuk bertobat. Ketika kita tunda-tunda, artinya lama-kelamaan kita nggak siap juga untuk bertobat. Ya. Karena apa?
kita membiarkan di sini katakan kita berkelana ya, berkelana menjauh dari Tuhan. Ya, kita lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan selanjutnya seperti tanah. Dikasih contoh tanah. Demikian juga hati Anda, ya. Hati kita seperti tanah. Semakin lama dibiarkan tidak digarap, semakin atau tidak dibajak, semakin menjadi keras, ya. Kita tahu ya. Tanah itu lama-lama nggak dibiarin, lama-lama dia menjadi semakin keras ya. Dalam konteks ini kalau ketika dia menyatu, dia menjadi keras, dia akan membatu. Ya. Nah, di situ apakah Anda akan melangkah? Apakah Anda akan melangkah lebih jauh dari Allah ketika Anda harus kembali setiap langkah, dan